Aku Fani, hari ini kita mau bahas soal topik yang udah lama aku janjikan, yaitu quantum entanglement. Kita semua udah tahu ya kan bahwa dunia ini nggak sesederhana kelihatannya. Walau kehidupan keseharian kita itu terasa kayak kita yang buat keputusan, kita menjalani keseharian itu kayak ya alurnya memang kayak gitu. Dari pertemuan kita dengan teman kantor, dengan orang rumah, dengan specific person. Kenapa kita adalah anak dari kedua orang tua kita? Kok aku punya saudara yang kayak gini ya? Kok aku punya teman yang kayak gini ya? Kok aku bisa ya datang ke kantor kayak gini? Kok bisa aku menghadapi masalah kayak gini dalam hidup? Kok bisa aku jatuh cinta sama orang yang gak seharusnya masuk ke hidup kita? Kenapa kamu 2 minggu yang lalu bisa dipecat? Ternyata karena minggu ini kamu akan dapat tawaran kerja yang gajinya 2 kali lipat. Amin. 2 kali lipat lebih tinggi ya. Atau kenapa suami atau istri kamu selingkuh 5 tahun yang lalu? Ternyata kamu sekarang jadi orang yang menginspirasi banyak orang yang masih di tengah perjalanan mereka menemukan jati diri mereka. Jadi mereka bisa lebih mengenali diri mereka dan mencintai dirinya, dan semua itu mereka temukan melalui kamu. Sisanya coba kalian tambahin sendiri ya. Semua itu kayak dirangkai dengan sangat presisi. Mau bilang kebetulan tapi kayak nggak kebetulan juga. Tapi semua yang terjadi di dunia happen for a reason. Dan akhirnya kamu sendiri pun jadi sadar kalau nggak gagal, nggak jatuh bangun, nggak terluka, nggak kecampak, nggak kepleset, nggak berserak, nggak jatuh bangun gitu, kamu nggak akan sedalam ini mengenal siapa diri kamu sendiri dan kekuatan apa yang sebenarnya kita semua miliki. Kalau aja hidup kita semua itu bisa serapi dan setepat itu, kenapa partikel-partikel kecil yang membentuk seluruh alam semesta nggak bisa punya koneksi yang sama? Kenapa kita berpikir bahwa keterhubungan itu cuma terjadi lewat logika dan kasat mata? Misalkan kamu pergi ke suatu tempat dan kebetulan kamu itu ketemu sama teman SMP kamu. Kalau pakai logika, kita akan bilang, oh, kamu bisa ke situ dan ketemu sama teman kamu itu cuma kebetulan. Tapi kalau pakai hukum sebab akibat, kamu bisa ke sana dan ketemu sama teman kamu itu bukan karena kebetulan, tapi karena kamu akan bertemu dengan seseorang. Jadi mana yang betul? Jadi hari ini kita akan coba bahas semua kenapa ini bisa terjadi dengan pemahaman quantum physics. Habis dengar penjelasan ini, mungkin kamu akan bertanya ulang tentang apa itu kebetulan atau takdir dalam hidup. Tiap keputusan dan pilihan yang kamu buat itu seolah-olah kayak kamu yang milih. Tapi kalau diperhatikan mendalam, kamu akan menyadari entah kenapa dalam hidup itu kayak ada sesuatu yang entah apa itu yang membimbing kita menuju ke suatu tempat, yang melakukan suatu hal, atau misalnya kayak nggak tertarik melakukan sesuatu. Kita selama ini kira bahwa sains dan spiritual itu dua hal yang bertentangan, padahal sebenarnya di level yang paling dalam, sains justru membuktikan hal-hal yang spiritualitas udah lama banget bisikan ke kita. Dan salah satu pembuktiannya adalah lewat satu fenomena yang mau kita bahas hari ini. Sejak awal peradaban, manusia udah sadar bahwa hidup itu penuh tanda. Tapi waktu itu belum ada istilah psikologi bawah sadar, belum ada konsep neuron mirror, apalagi quantum entanglement. Tapi walaupun nggak punya bahasa untuk menjelaskannya, manusia tetap bisa merasakan sesuatu itu. Misalnya kayak kamu juga pasti pernah ngalamin, kamu lagi duduk diam, lalu kamu kepikiran sama seseorang yang udah lama banget mungkin nggak kamu hubungin. Padahal nggak ada alasan khusus juga kenapa kamu harus mikirin dia. Tiba-tiba aja kepikiran gitu. Habis itu beberapa menit kemudian HP kamu bunyi. Ternyata dia ngirim pesan ke kamu. Atau pernah kan kamu mimpi sesuatu yang nggak masuk akal, lalu keesokan harinya kejadian nyata yang energinya mirip banget muncul di hadapan kamu. Atau kalau misalnya kamu jalan ke suatu tempat, entah kenapa di sana kamu ketemu sama seseorang yang nanti ternyata akan punya peran besar dalam perjalanan kamu. Mungkin dia akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di pikiran kamu, atau sekedar menyadarkan kamu akan sesuatu. Kalau ini cuma sekali 2 kali kita bisa bilang oke, kebetulan. Tapi kalau misalnya terus berulang berkali-kali di berbagai konteks dan kejadian, di berbagai kehidupan dan budaya, kita mulai sadar ini bukan sekedar kebetulan. Apa yang kita sebut kebetulan itu terlalu sempurna untuk jadi kebetulan. Lalu datanglah agama-agama besar yang udah menegaskan kebetulan ini ya. Nggak ada satupun daun yang bisa jatuh atau bisa gugur tanpa diketahui. Semua sudah ditulis, semua atas izin Tuhan ya kalau kata dalam agama ya. Kepercayaan itu dulu bersifat intuitif, dirasakan, dihayati. Maka dia termasuk kategori mistik. Sampai akhirnya sains datang. Awalnya lewat fisika klasik di era Newton. Manusia berpikir bahwa dunia ini kayak mesin, terpisah, logis, bisa diprediksi. Semua terjadi karena sebab dan akibat. Kalau bola dilempar, dia pasti akan jatuh. Semua itu bisa dihitung, semua bisa dijelaskan, tapi itu semua cuma sampai di sisi atau di level makro atau dunia besar. Sampai ketika manusia melihat
lebih dalam, ke level terkecil dari seluruh realitas ini masuk ke partikel, semuanya mulai berubah. Di sinilah kita mulai mengenal quantum physics. Kita mulai mengintip sisi terdalam realitas itu secara sistematis dan eksperimental. Karena dulu pernah aku bahas, di sini aku ungkit dikit ya. Waktu itu para ilmuwan mulai sadar bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas ternyata nggak sesolid yang kelihatannya. Quantum physics itu lahir dari upaya manusia buat memahami apa yang sebenarnya terjadi di level yang paling dasar dari alam semesta, ke level-level partikel atom gitu ya. Jadi dari tubuh kita, dari udara yang kita hirup, dari cahaya, bahkan dari ruang kosong di antar bintang-bintang. Dan ketika mereka mengamati partikel ini, mereka menemukan bahwa semua benda yang ada di alam semesta ini, kalau dibelah terus sampai ke bagian yang terkecil, kita akan sampai ke molekul. Dan molekul itu tersusun dari atom. Atom itu terdiri dari inti dan elektron yang mengelilinginya. Lalu inti atom itu sendiri, dia tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Dan lebih dalam lagi, proton dan neutron terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi yang disebut quark. Dan quark kalau dibelah lagi masih akan ada lagi. Nah, pertanyaannya ini bisa dibelah sampai kapan? Dan apalagi akan ditemukan? Dari pertanyaan itu sampai sekarang masih belum ditemukan jawaban pasti ya. Quark adalah salah satu partikel kecil yang sejauh ini bisa kita ukur dan kita identifikasi. Tapi para ilmuwan belum berani bilang bahwa itu adalah akhir dari yang udah ditemukan. Karena setiap kali manusia berhasil menemukan partikel baru yang lebih kecil, muncul pertanyaan lanjutan. Apakah ini dasar dari realitas atau masih ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Ketika masuk ke level partikel, ditemukan bahwa bagaimana realitas berperilaku itu tergantung pada bagaimana kita mengamatinya. Ini udah jadi bukti lewat double slit experiment. Dalam percobaan ini, begitu ada alat pengukur dipasang untuk mengintip jalur geraknya partikel, pola itu langsung berubah. Partikel akan memilih salah satu jalur aja. Artinya, tindakan pengukuran itu sendiri ikut menentukan hasil eksperimen. Nah, realitas kuantum itu nggak sepenuhnya di luar sana, terpisah dari pengamatan, tapi bereaksi terhadap cara dia diukur. Di titik inilah banyak ilmuwan dan filsuf itu mulai bertanya, kalau pengukuran mengubah hasil, sejauh mana peran kesadaran pengamat dalam membentuk realitas yang bisa kita lihat? Dari sini muncullah kesimpulan bahwa di tingkat paling dasar, alam semesta ini dia nggak statis, dia nggak pasti, dan nggak terpisah. Dia terdiri dari medan kemungkinan, bukan kepastian. Apa yang kita lihat sebagai benda padat, ternyata sebagian besar cuma ruang kosong, dan sisanya itu cuma energi yang bergetar dalam bentuk kemungkinan. Dalam fisika klasik, semuanya berjalan karena hukum pasti. Karena kalau nggak pasti, gimana semua rumus yang kita udah pelajari di sekolah, matematika, fisika, kimia, itu semua itu masih bisa dipakai. Dan alam semesta ini masih begitu seimbang. Kita nggak tahu dengan pasti posisi dan kecepatan partikel pada saat yang sama. Ini disebut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kita cuma bisa tahu salah satu, dan sisanya adalah kemungkinan. Jadi bahkan benda sekecil elektron pun itu nggak punya nasib pasti. Inilah yang mengguncang dunia sains waktu itu. Bayangin ilmu pengetahuan yang selama ini dibangun atas kepastian, tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari hukum alam itu sendiri. Jadi ini semua bukan cuma mengubah cara kita memahami partikel, ini mengubah cara kita memahami realitas itu sendiri. Kalau di level paling dasar partikel itu sendiri nggak punya kepastian yang pasti sebelum diukur, maka filosofis kita bisa bilang seluruh alam semesta ini juga membawa sifat ketidakpastian ini di dalam strukturnya. Karena apa yang membentuk tubuh kita, meja, bintang, burung, dan segala sesuatu pada akhirnya adalah partikel-partikel yang tunduk pada hukum yang sama. Awal abad ke-20, relativitas umum baru aja mengguncang dunia ya. Einstein memperkenalkan bahwa ruang dan waktu itu bisa melengkung, bahwa gravitasi bukan gaya tarik tapi hasil dari kelengkungan ruang waktu. Ini mungkin kalian semua udah pernah dengar ya, terutama kalau kalian udah pernah nonton film Interstellar. Dengan teori relativitas ini, semua hal di dunia ini jadi terasa sangat indah, sangat masuk akal. Semua hal bisa dijelaskan dengan deterministik dan rapi. Kalau kamu tahu kondisi awal suatu sistem, kamu juga bisa memprediksi hasil akhirnya. Alam semesta ini kayak jam besar yang sempurna. Begitulah prinsip berpikir Einstein waktu itu. Tiba-tiba datang generasi baru ilmuwan, ada Niels, ada Heisenberg, ada Max Born, dan lainnya. Mereka memperkenalkan mekanika kuantum. Mereka bilang gini ya, di dunia sekecil partikel, realitas nggak lagi bekerja dengan hukum sebab akibat yang kita kenal. Mereka menemukan bahwa partikel subatomik kayak elektron itu bisa berada di lebih dari satu tempat sekaligus dan dikenal sebagai superposisi. Inilah yang jadi dasar dari pemahaman baru. Realitas itu tidak subjektif tapi interaktif. Dari prinsip ketidakpastiannya Heisenberg, dia menyatakan bahwa kita nggak bisa mengetahui posisi dan kecepatan partikel secara bersamaan dengan kepastian
kepastian mutlak. Kita cuma bisa tahu salah satunya. Ini bukan karena alat kita belum canggih, tapi karena hukum alam bekerja kayak gitu. Max Born juga pernah buat gebrakan baru ya. Dia menyimpulkan bahwa semua partikel dalam dunia kuantum itu cuma kemungkinan suatu hasil. Misalnya kemungkinan elektron muncul di titik A adalah 70%, di titik B adalah 30%. Tapi sampai kita mengamatinya, elektron itu belum pernah benar-benar ada di titik manapun. Dan Niels Bohr dia bilang realitas kuantum itu nggak punya makna tanpa pengamat. Kita nggak bisa bicara tentang apa yang ada kecuali setelah kita melihatnya. Fondasi dari pernyataan ini berasal dari double slit experiment. Sebelum diukur, elektron itu bukan lagi berada di titik A atau di titik B, tapi dia berada dalam kombinasi semua kemungkinan yang disebut superposisi. Dia cuma menjadi something setelah diamati. Makanya dia bilang realitas kuantum itu nggak punya makna tanpa pengamat. Apa yang disimpulkan sama Bohr dari eksperimen sains modern ini kedengaran mirip banget dengan hal yang diucapkan sama Buddha ribuan tahun lalu, bahwa realitas itu nggak tetap, dia nggak mutlak, dia nggak eksis secara independen dari kesadaran yang menyadarinya. Buddha pernah bilang bahwa dunia ini ibaratkan mimpi yang berubah dan bergantung pada persepsi. Kalau realitas itu berupa kemungkinan sebelum diamati, maka siapa yang mengamati menjadi pertanyaan yang paling penting di sini. Apakah cuma mata manusia atau adakah kesadaran universal yang juga mengamati dan membentuk semesta ini? Oke, kejauhan, balik lagi. Einstein itu tim yang percaya bahwa alam semesta pasti punya hukum yang objektif, pasti, dan berlaku terlepas dari apakah kita mengamatinya atau enggak. Dari sinilah perdebatan besar dimulai. Einstein nggak bisa terima dunia yang dibangun atas rasa probabilitas. Buat dia alam semesta yang seimbang dan indah itu harus punya struktur yang bisa dijelaskan dengan cara logis dan lengkap. Maka, untuk menyerang konsep realitas yang muncul karena pengamatan, Einstein bersama dua rekan kerjanya, Boris Podolsky dan Nathan Rosen, menulis makalah EPR Paradox yang membuka babak baru. Tujuan makalah itu untuk membongkar bahwa mekanika kuantum itu nggak lengkap. Bayangin dua partikel yang awalnya saling terhubung, lalu dipisahkan atau dikasih jarak yang sangat jauh. Lalu kita mengukur satu partikel dan hasilnya langsung menentukan keadaan partikel lainnya. Jadi sini gerak, situ juga ikut gerak pada saat yang bersamaan. And it's impossible, karena itu akan melebihi kecepatan cahaya. Kalau hasil dari partikel B bisa diketahui langsung setelah kita mengukur partikel A, pasti karena kedua partikel itu sejak awal udah punya informasi lengkap tentang hasilnya. Makanya dia bilang, kalau ini benar, maka ini adalah spooky action at a distance. Dan kalian juga udah sering banget dengar ini ya, terutama pembahasan soal santet menyantet. Tapi hari ini kita bukan mau bahas soal santet-santet ya. So tadinya tujuan awal tulis makalah ini untuk protes intelektual bahwa mekanika kuantum itu salah. Makalah ini justru membuka pintu menuju penemuan paling besar dalam fisika kuantum, yaitu quantum entanglement. Karena sejak EPR Paradox ini ditulis, para ilmuwan mulai bertanya, kalau benar ada keterhubungan instan, apa kita bisa buktikan? Apa kita bisa ukur? Dan dari sinilah semua eksperimen besar kayak Bell's Theorem, aspect experiment, dan quantum teleportation akhirnya lahir. Yang tadinya itu mau dibantah, malah tanpa sengaja meletakkan pondasi untuk membentuk bahwa alam semesta memang saling terhubung lebih dalam dari yang kita bayangkan. Tahun 1964, John Bell, seorang fisikawan dari Irlandia Utara, dia merumuskan teori kalau benar bahwa partikel-partikel terpisah itu tidak terhubung secara ajaib kayak kata Einstein, maka ada batasan sistematis tertentu yang harus berlaku. Batasan itu sekarang dikenal sebagai Bell's inequality. Nah, Einstein percaya bahwa realitas itu kan bersifat lokal, objektif, dan terpisah. Kalau ada dua partikel yang kelihatan saling mempengaruhi secara instan, pasti ada variabel tersembunyi yang menjelaskan hubungan itu. Jadi bukan karena partikel saling telepati, tapi karena mereka udah punya info tentang masing-masing partikel dari awal. Dari eksperimen double slit, Bohr percaya bahwa realitas itu nggak punya nilai sebelum diamati, dan bahwa dua partikel itu bisa saling terhubung lintas ruang sebagai satu sistem, walau secara fisik mereka udah terpisah. Masalahnya, waktu itu cuma debat filosofis, nggak ada cara ilmiah untuk ngetes mana yang benar, mana yang salah. Jadi yang dilakukan sama John Bell adalah membaca makalah EPR-nya Einstein dan mikir, kalau Einstein benar dan memang ada variabel tersembunyi yang mengatur perilaku partikel, bisa nggak kita deteksi tanda-tandanya lewat eksperimen? Bisa nggak kita bedain secara statistik antara keyakinan Einstein dan keyakinannya Bohr? Dan jawaban dari pernyataan itu, bisa.
Bells menemukan bahwa kalau memang benar dua partikel itu nggak saling terhubung dan cuma membawa informasi dari awal, kayak dua kembar yang udah janjian sebelumnya, maka hasil pengukuran mereka akan selalu mengikuti pola tertentu. Nah, pola ini bisa dihitung dan nggak akan lewat batas tertentu. Inilah yang disebut Bell's inequality. Tapi kalau ternyata partikel-partikel itu bisa saling terhubung secara ajaib dan hasil pengukurannya baru ditentukan waktu kita mengamati, maka ada situasi tertentu di mana hasil eksperimen mereka akan melewati batas itu. Artinya melanggar Bell's inequality. Jadi kalau hasil eksperimen memenuhi Bell's inequality, berarti Einstein benar. Dunia itu lokal dan punya informasi tersembunyi. Kalau eksperimen melanggar Bell's inequality, berarti Bohr benar. Kalau dunia saling terhubung secara non-lokal dan tidak ditentukan dari awal. Eksperimen pertama untuk ngetes Bell's inequality itu mulai dilakukan tahun 1970-an dan makin disempurnakan tahun 1980-an. Dan salah satu yang paling terkenal itu dilakukan sama Alain Aspect sama timnya di Prancis tahun 1981 sampai 1982. Dia terinspirasi dari perdebatan panjang antara Einstein dan Bohr. Bayangin kamu punya satu mesin di tengah ruangan yang bisa menghasilkan sepasang kartu kembar, kayak dua kartu mainan yang tiap kali dibuat selalu serasi satu sama lain. Misalnya kalau satu kartu berwarna merah, maka satu kartunya juga berwarna merah. Atau kalau satu kartunya bergambar lingkaran, maka satu kartunya juga lingkaran. Nah, dua kartu ini langsung dikirim ke dua teman kamu yang duduknya jauh banget, si A dan si B. Tapi sebelum mereka buka kartunya, mereka harus pilih dulu mau baca dari sisi mana, dari sisi atas, bawah, atau samping. Nah, ini disebut sebagai sudut pengamat. Tiap kali percobaan dilakukan, A dan B itu pilih sudut yang berbeda-beda untuk melihat kartu itu, dan mereka catat hasilnya. Kadang mereka pilih sudut yang sama, kadang beda, dan terus dicatat. Kalau semua ini dunia yang lokal dan punya informasi tersembunyi kayak kata Einstein, maka hasil dari A dan B itu harus nyambung dengan batas tertentu. Anggap aja sekitar 75% kalau kita ubah ke analogi persentase. Tapi dalam dunia entangle, korelasi itu bisa melampaui lebih dari 85%. Ini mustahil kalau kita pakai logika dunia lokal. Karena kalau A dan B itu nggak bisa saling ngobrol karena mereka jauh banget, nggak ada waktu buat ngirim sinyal, buka yang mana gitu ya. Lalu kok bisa hasil pengamatannya itu langsung nyambung? Padahal mereka milih sudut pengamatan secara acak. Disinilah pelanggaran terhadap Bell's inequality terjadi. Bells bikin rumus matematisnya kayak batas aturan main. Kalau dua sistem benar-benar terpisah dan nggak saling mempengaruhi secara instan, maka hasil pengamatannya itu nggak boleh lebih cocok dari nilai tertentu. Tapi kenyataannya eksperimen menunjukkan hasilnya melanggar batas ini, dan itu artinya dua partikel tadi kayak masih terhubung walau secara fisik udah terpisah jauh. Sekarang kita masuk ke apa yang dilakukan di eksperimennya. Para ilmuwan di tahun 1980-an sampai sekarang melakukan eksperimen ini pakai partikel cahaya, foton. Mereka punya alat yang disebut Crystal Parametric Dawn Conversion yang bisa menghasilkan dua foton entangle. Artinya dua partikel ini kayak kembar kuantum, saling terhubung secara misterius ya. Jadi kalau yang satu kita ukur hasilnya A, maka yang satu lagi itu pasti hasilnya B. Walaupun kita belum tahu A dan B itu apa sebelum diukur. Nah, ini bukan kayak dua kartu yang udah set dari awal atau udah dikasih gambar dari awal. Ini kayak dua kartu yang baru muncul gambarnya waktu kamu buka kartunya. Dan anehnya, kartunya selalu cocok. Foton-foton entangle ini dikirim ke dua detektor yang jauh banget satu sama lain. Sebut aja ini detektor A dan detektor B. Nah, masing-masing detektor ini bisa diatur buat mengukur arah polaritas foton, kayak sifat arah getaran cahaya. Dan timnya ini nggak cuma kirim fotonnya aja, mereka juga buat supaya arah pengukuran di detektor A dan B itu bisa diubah secara acak dan cepat secara acak. Jadi misalnya 0 derajat, 45 derajat, atau 90 derajat. Hasilnya dicatat ribuan kali, bahkan waktu foton lagi terbang di udara menuju detektor. Jadi bayangin fotonnya udah di tengah jalan, tapi alat pengukurnya baru diputuskan mau nanya, kamu mau ke kanan atau ke kiri? Beberapa nanodetik sebelum si foton sampai. Kalau dunia ini kayak yang dibilang sama Einstein, rapi, lokal, dan segalanya udah ditentukan dari awal, maka hasil pengukuran dua foton ini harus mengikuti batas tertentu. Artinya, intinya bahkan kalau mereka bawa catatan rahasia dari rumah, korelasinya nggak boleh lebih dari angka tertentu, kira-kira 75%. Tapi ternyata hasil eksperimen menunjukkan korelasi bisa mencapai lebih dari 85%, dan ini melanggar batas itu. Itu pelanggaran aturan realitas. Makanya eksperimen ini menghebohkan, karena logikanya cuma dua. Satu, entah dua foton ini saling komunikasi lebih cepat dari cahaya, yang mustahil dalam relativitas, atau kedua, dunia ini memang saling terhubung secara non-lokal dan realitasnya belum ditentukan sampai kamu mengukurnya. Dan timnya mereka ini berhasil menutup semua jalan keluar yang bisa dijadikan alasan skeptis.
Detektor diatur secara acak dan sangat tepat. Jadi partikel nggak sempat ngintip duluan. Di awal eksperimen mereka kirim kedua foton ini ke detektor yang dipisah dengan jarak 12 meter. Tapi sekarang eksperimennya lebih gila lagi, sampai ratusan kilometer via fiber optik dan bahkan satelit kayak di Cina tahun 2017. Pengukuran polarisasi diubah acak pakai random number generator. Bahkan waktu foton lagi terbang, biar nutup loophole locality. Karena kalau nggak acak cepat, mungkin ada sinyal lambat yang ngaruh. Hasilnya ya korelasinya melanggar Bell's inequality dengan statistik tinggi sampai sigma 5. Artinya kemungkinan salah kurang dari 1 banding jutaan. Sampai 2025, pelanggaran Bell's ini udah jadi fakta standar dan dipakai di quantum tech nyata. Contohnya kayak quantum sensor sekarang itu lagi dikembangkan sebagai alat ukur super presisi yang bisa mendeteksi pergerakan, gravitasi, atau perubahan lingkungan dengan akurasi yang ekstrim. Karena dia menggunakan partikel-partikel yang saling terhubung dalam satu sistem kuantum. Sensor ini bisa merasakan perubahan sekecil apapun. Teknologi ini lagi dipakai untuk mendeteksi gempa lebih dini, pemetaan tambang bawah tanah tanpa pengeboran, sampai buat GPS yang nggak butuh satelit. Lalu quantum entanglement ini udah dipakai dalam komunikasi dan kriptografi kuantum. Salah satu aplikasi yang paling konkret dan udah aktif digunakan, contohnya bank dan pemerintah di Cina sejak tahun 2016 udah pakai jaringan fiber optik kuantum panjang 2000 km dari Beijing sampai Shanghai. Nah, ini membuat komunikasi antar institusi itu benar-benar nggak bisa diretas, karena tiap gangguan sekecil apapun itu akan langsung ketahuan. Tahun 2017, proyek satelit Messias dari Cina juga berhasil mengirim pasangan foton entangled dari ruang angkasa ke dua stasiun bumi yang terpisah 1200 km. Nah, ini jadi bukti bahwa komunikasi kuantum itu bisa dilakukan jarak jauh tanpa kabel dan tetap sinkron. Ini adalah langkah awal menuju quantum internet global, quantum computer. Dan inilah yang lagi dibangun sekarang, quantum internet. Sistem internet generasi baru yang nggak bisa diintervensi tanpa ketahuan dan bisa menghubungkan komputer kuantum di berbagai tempat secara real time. IBM, Google, Amazon, dan NASA sekarang udah masuk ke riset ini. Karena untuk membangun komputer kuantum dan sistemnya, kita butuh jaringan data yang berbasis realitas kuantum juga. Jadi bayangin kalau selama ini kita hidup di dunia yang fondasinya dibangun di atas kabel, gelombang radio, dan komputer biner yang cuma ngerti 0 atau 1. Dan sekarang kita lagi pelan-pelan bergeser ke dunia baru. Dunia tempat komunikasi saling terhubung secara langsung lewat fenomena yang bahkan Einstein pun dulu nggak bisa terima. Komputer kuantum itu dia nggak berpikir secara linear, dia mikirnya paralel. Dan ini semua berawal dari dua partikel kecil yang saling terhubung. Entah gimana dia terhubungnya, dan entah kenapa, tapi tetap bisa tahu keadaan satu sama lain tanpa pernah ngobrol. Kita ngobrol aja nggak tahu. Kalau partikel sekecil itu bisa terhubung tanpa batas ruang dan waktu, apa kabarnya kita, makhluk hidup yang seluruh tubuhnya dibentuk dari partikel-partikel itu? Mungkin selama ini kita juga sedang saling terhubung, tanpa sadar, tanpa kabel, tanpa logika 3D, dan mungkin semua rasa kebetulan yang kamu alami dalam hidup adalah manifestasi dari sistem informasi alam semesta yang lagi sinkron. Apakah dunia ini tahu kita lagi melihatnya? Siapa yang lagi mengamati? Pengukuran kuantum gak akan pernah netral, karena realitas kuantum itu gak muncul sampai ada pengamat yang menyadarinya. Kalau gitu, siapa pengamat pertama? Siapa yang mengamati kita pertama kali? Siapa yang menggerakkan siapa? Apakah kita mengamati dunia atau dunia baru eksis atau kita mengamatinya? Kita selalu kira bahwa akulah yang melihat dunia. Tapi gimana kalau sebenarnya dunia baru muncul karena aku melihatnya? Dan gimana kalau kesadaranku sendiri baru bangun karena ada sesuatu yang duluan melihat aku? Kalau realitas itu cuma muncul karena ada yang melihat dan kita cuma bisa melihat karena ada kesadaran yang lebih dulu menatap kita, siapa yang pertama kali melihat siapa? Kalau gitu, apa yang lebih awal dari semua pengamat? Apa yang sadar sebelum ada kesadaran? Dan jika dunia ini bisa berubah bentuk hanya karena ada yang melihatnya, kalau realitas bisa muncul dari mata yang menyadari, siapa yang lagi melihat kita sekarang? Kayaknya beneran ada yang ngelihat kita dari ruang kosong, dari luar sini, yang nggak pernah kita sadari, yang nggak pernah butuh bentuk, yang nggak pernah dan nggak butuh pakai nama. Mungkin bukan kita yang hidup di dunia ini, tapi sesuatu yang sedang menghidupi dunia ini melalui kita. Kalau semua yang kita alami ini cuma bisa muncul karena kita sadar, dan kalau kesadaran itu sendiri cuma bisa terbangun karena ada yang lebih dulu melihat kita, maka kita semua sebenarnya cuma lagi duduk di tengah panggung dalam sorotan cahaya dari sesuatu yang gak bernama. Dipikir-pikir gitu.
yang selalu menyaksikan sebagai ruang hening yang sejak awal udah melihat kita. Di waktu kita nggak tahu siapa diri kita sendiri, waktu semua orang pergi, waktu kita jatuh dan nggak kuat lagi menghadapi hidup, dan ternyata masih ada ruang yang menerima kehadiran kita tanpa syarat. Dan sadar nggak, tiap kali kita nangis diam-diam di malam hari, waktu lagi terpuruk, selalu ada bagian dalam diri kita itu yang tetap diam, tenang, hadir. Sadar nggak? Mungkin itu adalah kesadaran pertama yang sejak awal melihat kita. Dan sekarang diam-diam lewat mata kita sendiri, dia lagi melihat dirinya kembali. Tapi kalau semua ini nyata karena kita menyadarinya, dan kesadaran itu sendiri bisa lahir karena ada yang lebih dulu menyadari kita, maka sebetulnya siapa yang sedang mengatur semua ini? Apakah hidup kita ini sekedar rangkaian kebetulan, atau sebenarnya dari awal udah saling terhubung dengan cara yang gak kasat mata? Nah, setelah tahu bahwa realitas itu bisa muncul lewat kesadaran, kita balik lagi ke awal. Apakah semua yang terjadi dalam hidup kamu itu benar-benar cuma kebetulan, atau justru sebuah entanglement yang lagi nunggu kamu untuk kamu sadari? Apa sebenarnya makna dari kebetulan, dan bagaimana entanglement dalam fisika kuantum itu bisa menjelaskan pengalaman hidup kita keseharian? Dulu kita anggap semua itu adalah kebetulan, tapi sekarang setelah kita tahu bahwa partikel bisa terhubung lintas ruang dan waktu tanpa saling menyentuh, apakah masih masuk akal kalau kita bilang hidup ini cuma acak dan keberadaanmu di sini juga cuma kebetulan? Gimana kalau semua itu bukan kebetulan? Gimana kalau yang kita sebut kebetulan itu sebenarnya cuma label, karena kita belum tahu apa kata-kata yang pas untuk mengungkapkan kata kebetulan itu, atau lebih tepatnya adalah pantulan. Mungkin hidup ini bukan rangkaian peristiwa acak, tapi serangkaian resonansi. Mungkin kamu dan seseorang yang kamu pikir baru aja muncul di hidup kamu sebenarnya udah terhubung jauh sebelum kamu sadar. Mungkin keputusan yang kamu ambil 2 minggu lalu adalah efek dari sesuatu yang belum terjadi minggu depan. Ngomong apa sih? Karena di dunia kuantum, masa lalu dan masa depan itu nggak selalu harus jalan lurus. Mereka saling mempengaruhi. Dan sekarang coba kamu pikir, ada berapa banyak hal dalam hidup kamu yang sebenarnya terasa kayak nggak sengaja. Tapi kalau kamu tarik garis lurusnya ke belakang, semuanya seolah memang harus terjadi. Yang tadinya kamu nyesel jadi anak orang tua kamu, tapi sekarang it feels like make sense. Kenapa semua hal besar dalam hidup aku selalu datang bukan dari rencana, tapi dari sesuatu yang kita sebut kebetulan? Kalau partikel bisa saling tahu walaupun dipisahkan ribuan kilometer, bukankah mungkin juga hidup kita itu saling beresonansi lebih dari yang bisa kita lihat? Kalau semuanya saling terhubung, kalau masa lalu itu bisa muncul karena masa depan udah ada, kalau ada momen, orang, dan bahkan rasa di dada kamu sekarang yang udah ada sebelum kamu sadar, maka pertanyaannya bukan lagi kenapa semua ini terjadi padaku, tapi kenapa harus kamu yang menyadarinya? Kenapa harus kamu yang hadir di titik ini, dalam tubuh ini, dengan kesadaran ini sekarang? Mungkin karena justru lewat kamu, sesuatu yang belum pernah ada itu bisa muncul ke dunia untuk pertama kalinya. Mungkin karena semua jalur kehidupan, momen, dan keputusan itu berkumpul bukan untuk bikin kamu bingung, tapi untuk bikin kamu sadar bahwa bukan dunia yang bergerak ke arah kamu, tapi kamu yang mulai bergerak ke tempat di mana dunia bisa memperlihatkan dirinya. Dan dari sini kita bisa pelan-pelan mengerti, mungkin hidup bukan tentang apa yang harus aku lakukan di sini. Ya kan, kita kan suka kali cari-cari apa yang harus aku lakuin di dunia ini, misi jiwa, nggak usah. Mungkin bukan itu pertanyaannya, tapi apa yang sedang mencoba terlahir lewat aku, lewat kamu? Apa yang bergetar di dalam kamu tapi belum punya bentuk, belum punya nama, belum punya label? Apa yang memanggil lewat kebetulan, lewat intuisi, mimpi, patah hati, rindu, jatuh bangunnya kamu, tapi belum kamu jawab karena kamu pikir itu semua cuma kebetulan, nasib sial, karma buruk? Apalagi yang butuh kamu sadari biar hal ini bisa lahir ke dunia, bisa jadi realitas? Karena begitu kamu sadar, bukan cuma hidup kamu yang berubah, dunia ini juga berubah. Karena dunia itu nggak pernah bener-bener ada sampai kamu hadir untuk menyaksikannya. Dan mungkin selama ini bukan kamu yang lagi mencari-cari jawaban dan melihatnya, tapi jawabanlah yang lagi menunggu kamu untuk cukup hadir dan diam untuk melihatnya. Coba kamu diam dan perhatikan sekitar kamu, karena mungkin yang kamu kira sebagai hidupmu sebenarnya adalah sesuatu yang lagi mencari jalan keluar lewat kamu. Apakah benar kamu yang memilih semua ini, atau ada sesuatu yang lagi numpang lewat, numpang ngerasain dunia ini lewat mata kamu, lewat tangan kamu, lewat suara kamu, lewat luka, lewat tawanya kamu? Siapa itu?